Notasi matriks. Bentuk umum model regresi linear dengan K variabel independen adalah sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta K XK ditambah epsilon. Ini disebut sebagai persamaan 4.1, di mana Y adalah variabel dependen, X1, X2, XK adalah variabel-variabel independen yang dianggap bukan variabel acak. Beta 0, beta 1, beta 2, beta K adalah parameter yang nilainya tidak diketahui dan harus diestimasi dari data, dan epsilon adalah galat acak atau random error. Ada sampel sebanyak n lebih besar sama dengan K ditambah 1 untuk nilai-nilai X1, X2, XK dan nilai-nilai Y1, Y2, Yn. Jika Xij menyatakan nilai ke I atau dari responden ke I dari variabel independen Xj, maka diperoleh sistem persamaan sebagai berikut. Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X11 ditambah beta 2 X12 ditambah beta K X1K ditambah epsilon 1. Y2 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X21 ditambah beta 2 X22 ditambah beta K X2K ditambah epsilon 2. Maka kedua persamaan ini disebut sebagai persamaan 4.2. Sistem persamaan tersebut dapat ditulis dalam notasi matriks Y sama dengan X beta ditambah epsilon atau persamaan 4.3, di mana bisa kita perhatikan di bawah ini notasi matriks. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 4.4. Di sini Y dan epsilon masing-masing adalah vektor acak berukuran n dikali 1. Beta adalah vektor berukuran K ditambah 1 dikali 1, dan X adalah matriks berukuran N dikali K tambah 1. Lalu kita asumsikan vektor acak epsilon berdistribusi normal dengan min 0 dan variansi sigma kuadrat I serta tidak berkolerasi. Contoh 1. Model regresi linear ganda untuk memodelkan hubungan kemampuan siswa dalam bidang matematika atau X1, bahasa Indonesia X2, dan kesenian X3 terhadap kemampuan dalam bidang IPA Y. Data yang digunakan adalah sebagai berikut. Bisa kita perhatikan pada tabel. Nah, pada contoh ini menggunakan notasi matriks. Dalam notasi matriks, sistem persamaan yang menyatakan hubungan antara variabel-variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y adalah Y sama dengan X beta ditambah epsilon, di mana bisa kita perhatikan di bawah ini. Nah, di sini kemudian kita masuk mengestimasi parameter dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau dengan metode maksimum likelihood. Jika galat acak diasumsikan berdistribusi normal, dapat dibuktikan bahwa rumus untuk mengestimasi beta adalah sebagai berikut. B sama dengan X transpose X pangkat min 1 X transpose Y, di mana bisa kita lihat notasi matriksnya. Estimator B ini bersifat tak bias dan mempunyai variansi. Variansi B sama dengan X transpose X min 1 sigma kuadrat. Ini kita sebut sebagai persamaan 46. Setelah diperoleh estimator B, maka kita akan dapat menghitung residual atau sisaan yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, bisa kita perhatikan jumlah kuadrat residual JK disajikan dengan rumus. Bisa kita perhatikan pada persamaan 4.7. Selanjutnya, estimator untuk sigma kuadrat dirumuskan sebagai ini kita sebut sebagai persamaan 4.8. Bisa kita perhatikan pada gambar.
Kita langsung masuk ke contoh. Contoh yang kedua, lanjutan dari contoh pertama yang mengestimasi parameter. Oke, kita perhatikan kembali contoh 1. Untuk menghitung estimator untuk beta, pertama-tama kita buktikan bahwa X transpose, kita perhatikan seperti gambar berikut ini. Nah, akan kita peroleh juga X transpose X seperti ini. Kita perhatikan X transpose X. Jadi persamaan garis regresi yang menyatakan hubungan antara X1, X2, dan X3 terhadap Y adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus 4.7, maka diperoleh jumlah kuadrat residual sebagai berikut. Ini dia. Selanjutnya pengerjaannya sebagai berikut untuk sigma kuadrat. Baiklah, selanjutnya saya Herlan Darmanto Tampu Bolon akan melanjutkan penjelasan materi kami, yaitu mengenai menguji hipotesis. Menguji hipotesis ini kita dapat bagi menjadi 4 kasus pengujian. Yang pertama itu adalah menguji kesesuaian model atau uji linearitas. Yang kedua itu menguji pengaruh bersama. Yang ketiga menguji pengaruh parameter secara individual. Dan yang keempat itu adalah menguji sebagian parameter. Nah, keempat pengujian ini pada umumnya memiliki langkah pengerjaan yang sama atau langkah pengujian yang sama. Yang pertama itu adalah kita harus merumuskan hipotesis dulu, kemudian kita perlu menghitung statistik uji. Yang ketiga itu kita harus menentukan apakah pengujian tersebut menggunakan nilai F atau nilai T, T-tabel atau F-tabel. Dan yang terakhir kita bisa membuat kesimpulan berdasarkan kriteria pengujian yang telah kita tetapkan. Dalam video kami ini kami tidak memaparkan secara rinci setiap kasus pengujian dengan contoh soal, tetapi kami hanya memberikan sebuah contoh soal dan menyerahkan kepada para pendengar sekalian atau teman-teman sekalian untuk berlatih melakukan pengujian yang lain dengan acuan contoh yang telah kami buat. Baiklah, kita langsung masuk pada pengujian pertama, yaitu menguji kesesuaian model atau linearitas. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis nihil atau hipotesis yang akan kita tolak pada pengujian ini kita tulis sebagai beta sama dengan 0, di mana ini menginterpretasikan model tidak sesuai. Selanjutnya, hipotesis alternatif kita tulis beta tidak sama dengan 0, di mana ini menginterpretasikan model sesuai. Perlu ditekankan di sini atau perlu dicatat bahwa beta itu merupakan suatu matriks yang berordo satu kolom, di mana entry-entrynya adalah seluruh parameter yang ada pada model. Dan perlu ditekankan pula di sini bahwa hipotesis alternatif atau H1 beta tidak sama dengan 0 tidak berarti bahwa seluruh entry-nya bernilai 0. Artinya, hipotesis ini menunjukkan bahwa setidaknya ada satu parameter yang tidak sama dengan 0. Seperti itu ya. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menghitung statistik uji. Statistik uji yang kita gunakan di sini adalah jumlah kuadrat total yang dirumuskan sebagai jika tot sama dengan Y total, Y transpose maksud saya ya, Y transpose dikali Y, matriks ya. Yang kedua itu adalah jumlah kuadrat regresi
dirumuskan sebagai Y transpose dikali X dikali inverse dari X transpose dikali X transpose kali Y. Dimana di sini perlu dicatat bahwa X transpose X itu wajib adalah matriks non-singular. Yang ketiga itu adalah jumlah kuadrat residual yang dirumuskan sebagai selisih dari JK total dengan JK regresi. Selanjutnya itu rata-rata kuadrat regresi atau RK reg itu sama dengan jumlah kuadrat regresi per K tambah 1. Ya, K tambah 1 ini bisa disebut sebagai derajat kebebasan. Derajat kebebasan. Seperti itu ya. Derajat kebebasan pembilang. Selanjutnya itu rata-rata kuadrat residual. Rata-rata kuadrat residual didefinisikan sebagai jumlah kuadrat residual dibagi N dikurang K tambah 1. N dikurang K tambah 1 ini adalah derajat kebebasan penyebut. Selanjutnya itu adalah statistik uji F. Ya, jadi kita menggunakan uji F di sini. F sama dengan RK regresi dibagi RK residual. Selanjutnya kita akan menentukan nilai F tabel yang akan kita masukkan sebagai patokan dalam pengujian kita. F tabel diperoleh dengan mengambil taraf signifikansi alfa dengan derajat kebebasan pembilang dan derajat kebebasan penyebut. Kemudian kita dapat membuat kesimpulan, yaitu langkah keempat, dengan memperhatikan kriteria penolakan H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel, atau H1 ditolak atau penerimaan H0 jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel. Selanjutnya adalah menguji pengaruh bersama. Langkah pertama yang harus kita lakukan pastinya adalah merumuskan hipotesis. Di mana hipotesis nihil yang kita ambil sini adalah beta bintang sama dengan 0. Dan hipotesis alternatifnya beta bintang tidak sama dengan 0. Beta bintang adalah matriks yang berordo satu kolom di mana parameter beta 0 tidak masuk ke dalam entry, tidak masuk ke dalam isi dari matriks beta bintang ini. Seperti itu ya. Jadi beta 1 sampai beta K, di mana K menyatakan banyaknya variabel independen pada kasus pengujian kita, ya, dimasukkan seluruhnya ke matriks beta bintang ini. Seperti itu ya. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung statistik uji. Tidak berbeda jauh dengan statistik uji sebelumnya, di mana JK totalnya itu sama dengan Y transpose dikali Y, jumlah kuadrat regresi beta 0 sama dengan sigma Y kuadrat per N, berbeda dengan jumlah kuadrat regresi sebelumnya kan. Ya, kita di sini menekankan beta 0 karena parameter ini yang tidak kita gunakan pada pengujian kita. Mengapa demikian? Karena beta 0 itu sebenarnya tidak memiliki pengaruh terhadap model kita, seperti itu ya. Jumlah kuadrat regresi, ya beta 1, beta 2, beta 3 sampai beta ke K yang di luar dari kontrol beta 0 kita definisikan sebagai JK regresi dikurang JK regresi beta 0. JK regresi sudah kita tahu rumusnya dari statistik uji sebelumnya. Seperti itu ya. Kemudian jumlah kuadrat residual kita rumuskan seperti rumus sebelumnya, ya selisih antara JK total dengan JK regresi, bukan JK regresi beta 0 ya. Selanjutnya itu rata-rata kuadrat regresi, ya beta 1, beta 2 sampai beta K yang tidak masuk beta 0-nya atau tidak dipengaruhi oleh beta 0,
kita definisikan sebagai JK regresi dibagi dengan K. K juga kita bisa sebut di sini sebagai derajat kebebasan pembilang. Rata-rata kuadrat residual kita definisikan seperti yang sebelumnya. JK residual dibagi dengan N dikurang K tambah 1. N dikurang K tambah 1 di sini adalah derajat kebebasan peluang. Uji yang kita gunakan masih uji F. Jadi statistik uji F sama dengan RK regresi atau rata-rata kuadrat regresi dibagi dengan rata-rata kuadrat residual. Kemudian pada pengujian selanjutnya adalah menentukan nilai F tabel. Ya, sama seperti sebelumnya kita ambil taraf signifikansi alfa, kemudian derajat kebebasan pembilangnya itu K, dan derajat kebebasan penyebutnya itu N dikurang K tambah 1. Ya, kita perhatikan nilai F tabelnya, maka kita peroleh nilai F tabel ya pada tabel distribusi. Selanjutnya kita membuat kesimpulan dengan kriteria H0 ditolak. Ya, seperti yang tadi ya, F hitung lebih besar daripada F tabel, atau H0 diterima, atau H1 ditolak jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel. Pengujian yang ketiga yaitu pengaruh parameter secara individual. Kita akan menguji apakah suatu parameter atau suatu variabel independen secara individual terhadap variabel kriterium atau variabel terikat kita. Langkah pertama itu adalah pastinya merumuskan hipotesis di mana H0 itu ditulis sebagai beta I sama dengan 0 dan interpretasinya itu adalah tidak ada pengaruh variabel tersebut terhadap variabel kriterium. Dan hipotesis alternatif H1 ditulis sebagai BI tidak sama dengan 0. Di mana ini diinterpretasikan sebagai adanya pengaruh variabel tersebut terhadap variabel kriterium. Statistik uji yang harus dihitung yang pertama adalah estimator B atau penduga dari beta, ditulis sebagai X transpose X inverse dikali X transpose Y. Kemudian kita harus mencari nilai-nilai elemen CII pada diagonal utama matriks X transpose X inverse. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat residual yaitu Y dikurang XB transpose dikali Y dikurang XB. Selanjutnya mencari simpangan baku di mana rumus varians S kuadrat sama dengan JK res dibagi dengan N dikurang K tambah 1. Selanjutnya standar error BI, standar error penduga parameter yang ke I, SEBI sama dengan S akar CII. Statistik uji yang kita gunakan adalah statistik uji T, di mana rumusnya adalah T sama dengan BI per SEBI. BI kita bisa lihat dari matriks estimator B yang kita peroleh dari rumus yang pertama. Kemudian langkah ketiga itu adalah menentukan T tabel. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu berapa tingkat signifikansi yang kita tetapkan. Kemudian memperhatikan pada tabel distribusi T, nilai dari T1 dikurang alfa per 2, dan derajat kebebasan yang kita ambil adalah N dikurang K tambah 1. Selanjutnya, kita membuat kesimpulan, di mana kriteria ujian digunakan adalah H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Selanjutnya adalah pengujian yang keempat, yaitu menguji sebagian parameter. Dalam uji ini, kita tidak menggunakan seluruh parameter yang ada pada pengujian. Jadi sekurang-kurangnya ada satu parameter yang tidak masuk dalam pengujian. Oke, kita pahami terlebih dahulu bahwa jika kita punya sekian variabel atau K variabel independen, maka kita dapat menggunakan 2 pangkat K dikurang 1 hipotesis dalam pengujian. Dengan notasi matriks, kita juga dapat menuliskan prosedur untuk menguji hipotesis tentang sebagian parameter dalam satu cara. Jadi, kita bisa lakukan pengujian secara serentak dengan menggunakan notasi
matriks. Contoh acuan yang kita gunakan di sini adalah pada contoh sebelumnya, yaitu kita memiliki 3 variabel independen. Jadi jelas di sini kita punya 7 hipotesis yang dapat diuji. Secara umum model regresinya sebagai berikut. Ya, ini sudah tidak asing lagi pada kita. Pada contoh ini kita akan menguji hipotesis untuk parameter 1 dan parameter 3. Jadi kita tetapkan H0, hipotesis nihilnya beta 1 sama dengan beta 3 sama dengan 0, dan hipotesis alternatifnya yaitu paling sedikit ada satu tanda tidak sama dengan. Ingat bahwa di sini kita sebenarnya telah menganggap bahwa beta 0 dan beta 2 berada di dalam model. Jadi asumsi kita adalah bahwa beta 0 dan beta 2 itu sudah dipastikan memiliki pengaruh pada variabel kriterium kita. Langkah selanjutnya yaitu menghitung statistik uji. Data-data variabel pada kasus kita harus tulis terlebih dahulu dalam bentuk matriks sebagai berikut, di mana pada kolom pertama itu adalah data variabel pertama, pada kolom kedua yaitu data variabel ketiga, yang keempat itu kita tetapkan yaitu entry bernilai 1 semua pada satu kolom itu, dan pada kolom yang keempat yaitu data variabel kedua. Jadi kita bisa bagi matriks ini menjadi 2 submatriks, yaitu X1 dan X2. Jadi X1 itu adalah matriks yang berisi elemen-elemen pada kolom 1 dan kolom kedua. Dan X2 yaitu matriks yang berisi elemen ketiga dan keempat. Catatan di sini adalah jika banyak dan jenis parameter yang akan diuji berbeda, maka kita harus menyesuaikan matriks X, X1 dan X2-nya. Nilai-nilai statistik yang diperlukan yaitu yang pertama jumlah kuadrat regresi beta, masih pada formula yang sama. Jumlah kuadrat regresi gamma 2 ya masih pada rumus yang sama, hanya saja kita menggunakan indeks 2 pada matriks X. Jumlah kuadrat regresi gamma 1 di luar pengaruh gamma 2 yaitu selisih antara jumlah kuadrat regresi beta dan jumlah kuadrat regresi gamma 2. Jumlah kuadrat total yaitu pada rumus sebelumnya juga Y transpos dikali Y. Jumlah kuadrat residual yaitu selisih antara jumlah kuadrat total dan jumlah kuadrat regresi beta. Rata-rata kuadrat regresi gamma 1 di luar kontrol atau pengaruh gamma 2 yaitu RK reg gamma 1 di luar pengaruh gamma 2 sama dengan jumlah kuadrat regresi gamma 1 di luar kontrol gamma 2 per 2. Kenapa per 2? Ya karena kita menggunakan 2 buah parameter di sini ya. Atau lebih umumnya itu adalah JK reg gamma 1 di luar kontrol gamma 2 per R ya. R bukan K. K adalah banyaknya variabel independen. R adalah variabel independen atau banyaknya parameter yang digunakan pada pengujian ini. Rata-rata kuadrat residual RK res sama dengan JK res per N dikurang 4. N dikurang 4 itu masih pada atau masih mengacu pada N dikurang K tambah 1 rumus sebelumnya. K itu adalah banyaknya variabel independen, yaitu dalam contoh kasus ini sebanyak 3 variabel independen. Jadi N dikurang 3 tambah 1, N dikurang 4.
Statistik uji yang kita gunakan adalah uji F. Karena uji ini bukan uji yang individual ya. Uji T yang menggunakan pengujian secara individual. F sama dengan RK reg gamma 1 di luar kontrol gamma 2 per RK res. Langkah selanjutnya yaitu menentukan F tabel ya dengan melihat taraf signifikansi alfa, derajat kebebasannya 2 atau umumnya itu R, dan derajat kebebasan ya, tadi pembilang ya, derajat kebebasan penyebut N dikurang 4 atau umumnya itu N dikurang K tambah 1. Kita akan melihat nilai F tabelnya pada tabel distribusi F. Kemudian kita bisa membuat kesimpulan dengan melihat kriteria penolakan H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Selanjutnya kami berikan sebuah contoh, yaitu menguji sebagian parameter. Dengan memperhatikan contoh sebelumnya, kita akan melakukan pengujian sebagian parameter dengan hipotesis beta 1 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Di mana sasaran pengujian kita di sini adalah untuk melihat apakah kemampuan siswa dalam bidang studi matematika dan bidang studi kesenian berpengaruh terhadap kemampuannya dalam bidang mata pelajaran IPA. Jadi langkah pertama di sini adalah merumuskan hipotesis. H0 itu beta 1 sama dengan beta 3 sama dengan 0, dan H1 paling tidak ada satu tanda tidak sama dengan ya. Jadi di H0 itu kita interpretasi sebagai tidak terdapat pengaruh kedua variabel tersebut terhadap variabel terikat. Kedua variabel sini adalah kemampuan siswa dalam bidang matematika dan kesenian. Sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan siswa dalam bidang IPA. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan menghitung statistik uji. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu matriks yang berisi data variabel independen X yang kita uji dan matriks variabel dependen Y. Ya. Perhatikan situ bahwa pada matriks X, kolom pertama berisi nilai-nilai siswa pada mata pelajaran matematika. Dan kolom kedua berisi nilai-nilai siswa dalam mata pelajaran kesenian. Dan di kolom keempat yaitu nilai-nilai siswa pada mata pelajaran IPA. X1 dan X2 adalah partisi-partisi dari matriks X. Jadi X1 itu berasal dari dua kolom pertama dan X2 diambil dari dua kolom terakhir. Variabel kriterium kita kelompokkan dalam matriks Y sama dengan ya kita dapat lihat 667 677 7 8 9. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan. Kami hanya menyajikan hasil-hasil perhitungan saja. Untuk melakukan perhitungan kita membutuhkan software ya, umumnya menggunakan Microsoft Excel agar mempermudah kita dalam melakukan perhitungan. Kita cari jumlah akurat regresi beta. Kita peroleh hasilnya 466,94679. Ya, kita ambil 5 tempat desimal. Selanjutnya jumlah akurat regresi gamma 2 kita peroleh dari rumusnya. Dapatlah itu 464,464286. Kemudian kita cari lagi jumlah akurat regresi gamma 1 di luar kontrol gamma 2. Didapat hasilnya itu 2,484509. Jumlah akurat totalnya kita dapatkan 468. Jumlah akurat residualnya kita dapatkan 1,051205. Selanjutnya kita cari rata-rata akurat regresi, rata-rata akurat residualnya. Nah, sehingga kita dapatkan statistik uji F sebesar 7,090. Ya, kita ambil 3 tempat desimal saja. Langkah ketiga yaitu menentukan F tabel.
Kita ambil tingkat signifikansi alfa 5%. Kemudian perhatikan pada tabel distribusi F, ya kita peroleh di situ dB1 atau derajat bebas pembilang sebesar 2 dan derajat bebas penyebut yaitu 4. Dari tabel diperoleh nilai F tabel sebesar 5,14. Langkah keempat, ya, kita bandingkan nilai F tabel dengan F hitung. Ya, F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga kita peroleh penolakan H0 yang membuat kita mengambil kesimpulan bahwa kedua mata pelajaran tersebut yaitu matematika dan kesenian mempengaruhi kemampuan siswa dalam mata pelajaran IPA. Dalam hal ini, bahasa Indonesia juga telah diasumsikan dalam hitungan model atau diasumsikan telah mempengaruhi variabel terikat kita atau kemampuan siswa dalam bidang IPA. Selanjutnya adalah interval konfidensi atau interval kepercayaan. Nah, rumus interval konfidensi itu berbeda-beda pada setiap parameter. Ditetapkan sebagai BI dikurang T alfa per 2 dikali SE BI sampai BI tambah T alfa per 2 SE BI. Jadi kita penting di sini untuk mencari terlebih dahulu nilai T dan nilai standar error tiap parameter yang ingin kita cari interval konfidensinya. T alfa per 2 kita peroleh dari tabel distribusi T dengan derajat kebebasan N dikurang K tambah 1. SEBI itu adalah standar error untuk estimator parameter atau BI. Rumus standar error tiap estimatornya atau penduga parameter betanya yaitu S akar CII. S kita tahu itu adalah akar dari varians sama dengan akar dari JK res per N dikurang K tambah 1. CII dapat kita lihat dari matriks inverse X transpose X sebagai berikut ya. Jadi pada diagonal utamanya kita dapat mengambil nilai-nilai CII sehingga kita dapat memperoleh standar error setiap penduga parameternya. Kemudian kami akan memberikan sebuah contoh interval konfidensi, ya, masih mengacu pada contoh sebelumnya. Kita peroleh bahwa vektor B yaitu vektor dari setiap penduganya B0 sampai B3 sebagai berikut. Ya. Dari matriks ini kita dapat lihat bahwa B0 sama dengan 0,108434, jadi kita menggunakan di sini kesamaan dua vektor ya. S kuadrat kita dapatkan 0,175201 ya. S kuadrat pakai rumus sebelumnya. Tidak kami berikan rincian di sini. Tetapi hasil perhitungan yang penting untuk memperoleh interval konfidensi. S kita dapatkan 0,418570. X transpose X inverse kita peroleh sebagai matriks simetri atau matriks tangkup, di mana pada diagonal utamanya adalah cermin untuk setiap elemen-elemen yang lain. Nilai-nilai pada diagonal utama ini akan kita ambil untuk mencari interval konfidensi. Ya, lebih tepatnya kita pakai untuk standar error penduganya. Jadi dari matriks tersebut kita dapat peroleh bahwa C00, C11, C22, dan C33 ya nilainya sebagai berikut, bisa kita lihat sendiri.
Dan standar error untuk setiap penduga biasnya B0, B1, B2, B3 dapat kita lihat pada layar. Ya, kita ambil taraf signifikansi sebesar 5% dengan derajat kebebasan yaitu adalah N dikurang K tambah 1, K-nya 3, N-nya 10, kita peroleh 6, dan diperoleh T alpha per 2 sama dengan 2,447. Sehingga kita gunakan rumusnya dan diperoleh interval konfidensi 90% untuk beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 berturut-turut adalah sebagai berikut. Nah, untuk interval konfidensi penduga B0 yaitu dari minus 5,972 sampai 6,189. Pada penduga parameter B1 yaitu kita peroleh interval konfidensi dari 0,223 sampai 1,079. Dari interval konfidensi B2 kita peroleh intervalnya itu minus 0,039 sampai 0,997. Dan terakhir pada penduga B3 kita peroleh interval dari minus 0,776 sampai 0,655. Saya Dosma Patricia Raja Gugu, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan salah satu ukuran kesesuaian model yang memiliki persamaan umum R kuadrat sama dengan 1 dikurang J kares per JYY. Rumus untuk menghitung Adjusted Multiple Coefficient of Determination atau RA kuadrat dalam regresi linear dengan K variabel bebas ialah RA kuadrat sama dengan 1 dikurang N dikurang 1 per N dikurang K tambah 1 dikali J kares per JYY. Untuk lebih memahaminya, di sini diberikan contoh. Sudah diberikan nilai J kares dan JYY-nya berdasarkan contoh yang sudah ada sebelumnya, maka kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan. R kuadrat sama dengan 1 dikurang J kares per JYY. Akan didapat hasilnya 0,869. Selanjutnya kita menghitung RA kuadrat. RA kuadrat sama dengan 1 dikurang N dikurang 1 per N dikurang K tambah 1 dikali J kares per JYY, akan didapat hasilnya 0,803. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan model untuk estimasi dan prediksi. Setelah kita memperoleh estimator B, maka estimasi hubungan antara variabel independen X1, X2 sampai dengan XK terhadap Y adalah Y topi sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 sampai dengan BK XK, atau dalam notasi matriks dapat dituliskan sebagai Y topi sama dengan X pangkat T kali B. Estimasi min variabel terikat atau EY jika variabel independen diketahui, misalnya X1 sama dengan X1 bintang, X2 sama dengan X2 bintang, sampai dengan XK sama dengan XK bintang, dalam notasi matriks dapat dituliskan sebagai X pangkat bintang kali T dikali B, di mana X pangkat bintang T sama dengan 1X1 bintang, X2 bintang, XK bintang. Selanjutnya diberikan rumus interval konfidensi 100 1 dikurang alfa persen untuk EY ialah, dapat kita lihat di sini. Selanjutnya interval konfidensi 100 1 dikurang alfa persen untuk Y ialah, dapat kita lihat di bawahnya. Jelas bahwa bilangan di dalam tanda akar pada rumus EY lebih besar dari bilangan di dalam tanda akar pada rumus untuk Y. Sebagai akibatnya, interval konfidensi untuk memprediksi nilai Y lebih lebar dari interval konfidensi untuk mengestimasi EY. Dengan kata lain, nilai Y topi lebih akurat untuk mengestimasi EY daripada untuk memprediksi nilai Y. Untuk lebih jelasnya diberikan suatu contoh. Pada contoh sebelumnya telah diperoleh persamaan garis regresi Y topi sama dengan 0,108 ditambah 0,651 X1
ditambah 0,479x2 dikurang 0,060x3 yang menghubungkan nilai matematika sebagai X1, bahasa Indonesia sebagai X2, kesenian sebagai X3, dan nilai IPA sebagai Y. Misalkan kita ingin mengestimasi atau memprediksi nilai IPA seorang siswa yang memperoleh nilai matematika 8, nilai bahasa Indonesia 9, dan nilai kesenian 7 dengan menggunakan model rumus yang telah diberikan sebelumnya. Di sini X pangkat bintang T sama dengan 1, X1 bintang, X2 bintang, sampai dengan XK bintang ialah 1, 8, 9, dan 7. Kita mengestimasi atau memprediksi nilai Y untuk siswa tersebut dengan menggunakan rumus Y topi sama dengan X bintang T dikali B. Kita gunakan perkalian matriks, akan ditemukan bahwa hasilnya ialah 9,2. Dari contoh sebelumnya kita sudah memperoleh S dan nilai selang kepercayaan, derajat bebas, dan nilai T A/2. Dengan bantuan Microsoft Excel, kita dapat mencari X pangkat bintang T dikali X pangkat TX minus 1, X bintang ialah, setelah kita menggunakan Microsoft Excel, kita masukkan semua nilainya, akan diperoleh hasilnya 1,322.289. Selanjutnya, untuk memperoleh interval konfidensi 95% untuk EY, kita masukkan rumus dan dengan melakukan perhitungan akan didapat hasilnya 8,0 dan 10,4. Selanjutnya, interval konfidensi 90% untuk Y, kita masukkan ke dalam rumus, kita substitusikan nilainya, akan didapat 7,6 dan 10,8. Batas kanan interval yang diperoleh melebihi batas nilai maksimal. Dalam praktik tentu saja Y dan Y tidak akan lebih besar dari 10. Perhatikan bahwa interval konfidensi untuk EY lebih sempit dibanding interval konfidensi untuk Y.